kesempatan ini saya dan rekan-rekan dari kelompok 4 akan membahas materi tentang apresiasi dan kritik seni dunia seniman, karya dan apresiator tujuan manfaat dan fungsi apresiasi kritik seni. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani sebagai moderator, saya Amanda sebagai materi, saya Kecil sebagai materi. Saya Amanda sebagai untuk menginjilkan waktu saya silakan apresiasi dan kritik seni, hubungan seniman karya dalam bentuk studian manfaat dan fungsi apresiasi kritik seni, kemudian apresiasi dan kritik seni. Secara umum, apresiasi adalah langkah awal yang dilakukan oleh siapapun saat berhadapan dengan sebuah karya seni, apakah itu tulisan, musik, atau pertunjukan, yakni berupa respon emosional dan perspektif. Apresiasi sendiri merupakan kegiatan mental individu dalam proses penilaian berbagai umum. Apresiasi seni adalah proses memahami, merasakan, dan menghargai karya seni. Melalui apresiasi, seorang belajar melihat keindahan dan menangkap kesan yang terkandung dan memberikan penghargaan terhadap usaha kreatif seniman. Apresiasi seni adalah pemahaman dan kebenaran pertimbangan dan penilaian yang tepat tentang hal ihwal seni. Kegiatan apresiasi seni merupakan penikmatan seni lebih lanjut. Apresiasi berarti pengenalan nilai pada tingkatan nilai yang lebih tinggi. Apresiasi seni adalah menghargai seni lewat kegiatan pengamatan yang menimbulkan respon terhadap stimulus yang berasal dari karya seni sedemikian sehingga menimbulkan rasa keterpesanaan pada awalnya, diikuti dengan penikmatan serta pemahaman bagi selanjutnya. Secara umum, kritik sering muncul dalam bentuk kritik populer atau kritik jurnalistik, yaitu ulasan bebas yang dimuat di media massa. Kritik seni merupakan tanggapan yang disertai analisis serta penilaian terhadap karya seni. Kritik bukan sekedar komentar, melainkan proses yang sistematis untuk menilai kualitas karya. Adapun hubungan seniman, karya, dan apresiator. Fungsi penciptaan seni dapat berfungsi sebagai fungsi pribadi dan fungsi sosial. Secara pribadi, seniman melakukan proses penciptaan seni untuk memperoleh sumber kekuasaan dan keindahan intelektual. Adapun kaitan keseluruhannya, 1. Seniman dan karya seni. Seniman adalah pencipta karya seni. Dia memiliki ide, gagasan, perasaan, dan imajinasi yang ingin disampaikan. Semua itu diwujudkan ke dalam karya seni seperti lukisan, musik, tari, dan sastra. Yang kedua, karya seni dan apresiator. Karya seni berfungsi sebagai media komunikasi antara seniman dan masyarakat. Melalui karya seni, pesan, nilai, dan perasaan yang ingin disampaikan seniman dapat diterima oleh apresiator. Apresiator menikmati karya dengan cara memahami, merasakan, dan menilai isi maupun keindahannya. Yang ketiga yaitu apresiator dan seniman. Apresiator tidak hanya menikmati karya, tapi juga memberi respon berupa apresiasi, kritik, atau penghargaan. Respon ini menjadi umpan balik yang sangat penting bagi seniman. Umpan balik tersebut dapat memotivasi seniman untuk terus berkarya atau memperbaiki karya agar lebih baik. Selanjutnya yaitu tujuan manfaat dan fungsi apresiasi seni dan kritik seni. Yang pertama yaitu tujuan apresiasi seni, di mana tujuan apresiasi seni diungkapkan dalam bahwa apresiasi seni itu hakikatnya adalah pendekatan yang disebut dengan pengalaman identitas penikmat seni yang terarah, sedangkan akan menghasilkan pengalaman tersebut. Tujuan apresiasi seni yaitu pemanfaat dari apresiasi seni yang pertama mengasah kepekaan estetika seperti membuat seseorang lebih peka terhadap keindahan dan nilai estetika. Yang kedua yaitu aktif pula manfaat dari apresiasi seni. Yang pertama yaitu
membantu dalam menafsirkan pesan dan nilai yang terkandung dalam karya seni itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan imajinatif seperti melatih kemampuan analisis, kreativitas, dan daya imajinasinya. Manfaat selanjutnya yaitu memperkaya wawasan budaya, seperti menambah pengetahuan tentang berbagai bentuk dan nilai budaya. Selanjutnya yaitu mengembangkan daya pola pikir kritis, kreativitas, mengembangkan daya pikir kritis, kreatif dan kreatif dalam pendidikan seperti membantu siswa lebih terbuka dan mendalam. Selanjutnya itu meningkatkan kepekaan terhadap ekspresi manusia seperti menjadikan individu lebih empatik dan menghargai perbedaan. Selanjutnya itu menumbuhkan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan seperti memperluas pemahaman terhadap pengalaman dan emosi manusia. Selanjutnya memperkuat selanjutnya yaitu membangun solidaritas sosial karena seni menjadi sarana komunikasi lintas sosial beragam dan budaya. Selanjutnya yaitu fungsi dari apresiasi itu sendiri. Yang pertama menunjukkan kesadaran akan keindahan. Yang kedua memperkaya pengalaman batin. Yang selanjutnya memperluas wawasan kultural. Selanjutnya menjadi media komunikasi antara seniman dan masyarakat. Yang kelima yaitu membentuk karakter dan kepekaan sosial. Yang kelima menumbuhkan kreativitas imajinasi. Selanjutnya itu memperkuat identitas budaya, meningkatkan kesadaran sosial dan mendorong lahirnya karya dan pemikiran baru. Selanjutnya itu memiliki fungsi selanjutnya itu memiliki fungsi yaitu yang selanjutnya itu membantu memahami diri dan orang lain. Selanjutnya masuk ke tujuan kritik seni. Tujuan kritik seni. Tujuan yang kritik seni adalah pemahaman pada karya seni dan ingin menunjukkan suatu cara guna tetapi apa yang melatar belakangi suatu karya seni dihasilkan serta memahami apa yang ingin disampaikan oleh pembuatnya sehingga hasil kritik seni benar-benar maksimal dan secara nyata dapat menyatakan baik buruknya sebuah karya. Selanjutnya yaitu manfaat kritik seni. Satu, mendorong pemahaman yang lebih mendalam terhadap karya seni. Selanjutnya membantu melihat karya secara objektif. Ketiga, menumbuhkan kepekaan terhadap nilai-nilai seni. Keempat, memperluas wawasan seni dan budaya. Yang kedua yaitu mengasah kemampuan analisis dan interpretasi. Yang selanjutnya melatih berpikir kritis dan menyusun argumen. Selanjutnya meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Yang ketiga itu membentuk apresiasi yang aktif, memberikan umpan balik bagi seniman, meningkatkan kualitas karya seni dan pendidikan seni. Adapun manfaat kritik seni yaitu satu, mendidik dan memahami karya seni secara mendalam. Kedua, membuka wawasan terhadap struktur dan makna karya seni. Yang ketiga, menempatkan karya dalam konteks analisis yang menyeluruh. Yang keempat, memberikan masukan konstruktif bagi seniman. Yang kelima, menjadi sarana komunikasi antara seniman dan penikmat seni. Yang keenam, meningkatkan kualitas dan perkembangan dunia seni. Yang terakhir itu mendorong kemampuan berpikir analitis dan kritis.
Baik, itulah tadi materi yang saya sampaikan kelompok saya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Nanti saya akan membaca ulang pertanyaan dari teman-teman. Ada dua pertanyaan kelompok satu, yaitu bagaimana hubungan antara seniman, karya seni dan apresiator dapat menjadi inti dari dinamika seni itu sendiri. Pertanyaan kelompok dua, dalam proses pendidikan seni, apakah kritik seni sebaiknya dilakukan oleh ahli saja atau bisa dilakukan oleh siswa? Pertanyaan kelompok tiga, yaitu apakah kritik seni dapat dianggap sebagai bentuk apresiasi tingkat lanjut dan berikan alasannya? Ada pun pertanyaan kelompok lima, yaitu apa alasan bahwa apresiasi kritik seni bisa mengasah kepekaan pada nilai estetika pada individu penikmat seni? Silakan kepada kelompok satu. Bagaimana hubungan antara seniman apresiator dapat menjadi inti dari dinamika seni itu sendiri? Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Ada pertanyaannya, bagaimana hubungan antara seniman, karya seni, dan apresiator dalam dapat menjadi inti dinamika seni itu sendiri. Hubungan antara ketiganya saling dapat dikatakan menjadi inti dari dinamika di mana ketiganya saling berhubungan. Seniman sebagai pencipta, karya seni sebagai hasil yang telah dibuat. Selanjutnya apresiator kayak umpan balik kepada pencipta. Jadi ketiganya itu menjadi inti dari dinamika seni itu sendiri. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Saya kembalikan kepada pertanyaan. Baik, sekarang atas jawabannya. Baik, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ingin menyangka? Silakan kepada tadi ada disebutkan apresiator itu umpan balik dari penikmat seni, tapi bukannya apresiator itu penikmat seninya. Apresiatornya tentu saja saya ucapkan bahwa apresiator itu mencakup luas, bisa dikatakan penikmat, bisa dikatakan sebagai umpan balik, bisa dikatakan sebagai penilai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, saya kembalikan kepada Izin lagi, tapi bukannya umpan balik itu kayak feedback. Misalnya diberikan sebuah masukan, dia yang memberikan umpan baliknya. Lain lagi kalau apresiator itu bukannya penikmat seninya. Kan umpan balik itu feedback. Bagaimana mereka memberikan, terus dikasih masukan, umpan balik toh? Menurut saya kan tadi pertanyaan kan kesalahan, dan saya kira umpan balik dia ini saja nih, dia menilai menikmati, mungkin dia memiliki rasa ingin memberikan umpan balik atau salah begitu. Kayak dia kan nikmat sudah karyanya, setelah itu mungkin ada yang janggal atau ada yang kayak nggak mau dikasih, mau diperbaiki itu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Ada pertanyaan dari kelompok kami. Dalam proses pendidikan seni, apakah kritik seni sebaiknya dilakukan oleh ahli saja atau bisa dilakukan oleh siswa? Saya kembalikan ke moderator. Kritik seni dalam pendidikan sebaiknya tidak hanya
dapat membentuk karakternya dan mengembangkan kemampuannya untuk berpikir kritis. Baik, sekalian saya kembalikan kepada Pak. Baik, saya akan memperjelas jawaban di materi itu. Kritik seni dalam pendidikan tidak dilakukan oleh saja, tapi juga karena di mana siswa dapat berkarya dalam proses belajar dan membentuk karakternya. Saya kembalikan ke penanya percobaan. Jadi lupa ini. Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya Bang. Baik, saya kembalikan kepada teman-teman apakah jawaban. Apakah ada yang menyangka atau yang menambahkan? Kalau tidak ada, kami akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Terima kasih atas pertanyaan saya, yaitu apakah kritik seni dapat dianggap sebagai bentuk apresiasi tingkat lanjut dan bukan alasan? Saja ada pertanyaannya, apakah kritik seni dapat dianggap sebagai bentuk apresiasi tindak lanjut? Bukan alasannya. Dapat dikatakan tindak lanjut dapat dianggap sebagai bentuk tindak lanjut. Tindak lanjutnya di mana kritik juga di mana kritik memberikan itu bukan baik atau bukan baik toh? Kenapa ada saya? Ulangi, ada pertanyaannya, alasan kami ya karena di mana kritik seni memberikan bukan balik atau penilaian terhadap suatu karya dan apresiasi bukan sebagai perbuatan atau kayak pemberian penilaian gitu. Baik, saya akan memperjelas jawaban materi. Dapat dikatakan tindak lanjut di mana kritik memberikan penilaian atau penilaian terhadap karya dan apresiasi program sebagai perbuatan atau penilaian. Saya kembalikan kepada penanya apakah banyak jawaban atau tidak. Coba saya mau menjawabnya. Apakah kritik dapat dianggap sebagai bentuk apresiasi tingkat lanjut? Menurut pemateri, apakah ya atau tidak? Ya, itu ya. Ya. Baik, ini jawabannya sudah saya terima. Saya kembalikan kepada Terima kasih, saya kembalikan kepada teman-teman apakah ada yang ingin menyangka, ingin menambahkan. Saya silakan kepada saudari Dasari, saudara Cowok. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan saya akan menambahkan sedikit jawaban dari pemateri, yaitu apakah kritik seni dapat dianggap sebagai bentuk tindak lanjut, dan berikan alasannya iya, bentuk tindak lanjut karena bagaimana kritik seni mengkritik atas penampilan pertunjukan seni tersebut, memberikan masukan-masukan atas pertunjukan tersebut dan bisa menjadi bahan evaluasi selanjutnya dan tindak lanjut selanjutnya. Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang kami berikan. Ada pertanyaan dari kami yaitu apa alasan bahwa apresiasi kritik seni bisa mengembangkan dan mengasah kepekaan pada nilai estetika tingkat individu penikmat seni. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara tadi. Ada pertanyaannya yaitu apa alasan bahwa apresiasi seni bisa mengasah kepekaan terhadap warga nih.
pada nilai estetika pada individu penikmat seni. Alasannya bahwa apresiasi seni bisa berkasar kepekaan pada nilai estetika pada individu penikmat seni karena estetika pada individu karena melalui apresiasi seni bisa mengasah kepekaan terhadap nilai estetika pada individu penikmat karena melalui apresiasi seni seorang belajar untuk menikmati, merasakan dan menilai keindahan secara mendalam. Adik pada nilai individu terhadap pada nilai individu nilai itu bisa disampaikan dengan budaya sosial alam begitu. Baik, terima kasih atas penyampaian jawabannya. Saya akan menambah sedikit jawaban dari materi bahwa alasan apresiasi seni bisa mengasah kepekaan nilai estetika pada setiap individu penikmat seni ya bisa karena seseorang yang mengkritik atau menilai apresiasi seni bisa mengasah kepekaannya bahwa apa sih yang kurang, apa sih yang lebih dari suatu pertunjukan seni ini dan bisa memunculkan ide-ide baru kepada seseorang tersebut dan memunculkan ide kepekaan pada seni yang telah dilihat atau dipertunjukkan. Baik, itu saya berikan. Saya kembalikan kepada teman-teman, apakah ada yang bertanya atau ingin menambahkan jawaban? Saya persilakan kepada saudara Hasbina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun tambahan dari jawaban saya yaitu apa alasan bahwa apresiasi seni bisa mengasah kepekaan terhadap seni estetika pada individu pada penikmat seni. Apresiasi seni memberikan manfaat yang luas bagi perkembangan individu dan masyarakat. Seseorang dapat mengasah kepekaan estetika, memahami makna di balik karya seni, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan imajinatif. Apresiasi juga memperkaya wawasan budaya dan mempererat hubungan seseorang dengan identitas budayanya. Baik, itu saja yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas tambahan jawabannya. Saya kembalikan kepada yang ingin menambahkan atau menyangka. Oh ini deh. Apa tadi ya? Baik, saya akan menjaga tambahan jawaban dari saudara Asadi tadi yang mengatakan ya bisa. Di sini saya ingin bertanya, kenapa Anda bisa mengatakan seperti itu? Sedangkan pertanyaannya apa alasan? Bukan mengatakan apakah bisa atau tidak. Bukan pendapat yang ditanyakan dari pertanyaannya tadi. Tetapi pertanyaannya di situ mengatakan apa alasan, bukan tidak mengatakan apakah bisa atau tidak. Jadi saya rasa tadi tambahan jawabannya itu kurang tepat karena tidak bisa disatukan dengan pertanyaan dengan tambahan jawabannya, karena pertanyaan mengatakan apa alasan sedangkan tambahan jawabannya mengatakan ya bisa. Jadi itu tidak bagus sambung. Mungkin itu saja sanggahan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bahwa alasan
apresiasi dan bisa mengasah kepekaan terhadap suatu seni estetika pada setiap individu penikmat seni. Di situ saya mengatakan bisa karena di atas mengatakan bisa sekali mengasah kepekaan. Saya munculkan pertama itu bisa sekali mengasah kepekaan individu. Tidak, bukan jawaban di situ, tapi saya munculkan sih bisa sekali karena termasuk soal di situ karena apa? Alasan bahwa apresiasi bisa mengasah, termasuk jawaban itu. Bisa sekali. Tapi di situ kan alasannya, pertanyaan di situ alasan. Alasan makanya itu alasannya bisa sekali karena setiap individu bisa memunculkan punya kepekaan terhadap nilai estetikanya itu seni. Bisa kata keindahan, jadi seni bisa peka terhadap itu. Tapi kalau sebaiknya, kalau seperti itu tidak bisa pun bilang ya bisa, langsung saja alasannya disebutkan karena dari pertanyaan sendiri alasan saja dia minta langsung saja ada poin di situ langsung alasannya yang dikatakan supaya bisa langsung pahami tidak terpenuhi. Adi, karena pertanyaanmu ada Paham. jelaskan dulu. Itu pertanyaanmu ada kata apa di depan, apa yang menjadi permasalahan. Jadi salah memang konteks. Tapi salah konteks pertanyaan. Konteksnya tidak sama karena di garis besarnya di situ apa alasan. Apa ada kata Menurut Anda dia ada tidak kemudian berikan alasannya. Dan seandainya pertanyaannya begitu, tanpa hanya membaca, mungkin sudah benar. Tetapi di situ pertanyaannya cuma mengatakan apa alasan, garis besarnya itu apa alasannya. Tidak bisa. Ya, Anda tidak bisa mengasah berarti. Bukan begini nih. Di sini bukan jawabannya yang salah, tetapi pengucapan konteksnya yang salah. Iya Pak. Iya. Kan di situ mengatakan alasan, bukan apakah bisa atau tidak. Itu saja. Iya, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Siapa yang lain? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya perwakilan dari kelompok 1 ini memberikan pertanyaan yaitu dalam makalah disebutkan bahwa hubungan antara seniman, karya, dan apresiator membentuk siklus yang saling memperkaya. Apa dampaknya jika salah satu unsur dari siklus tersebut tidak berfungsi, misalnya apresiator tidak memberi tanggapan? Apa dampaknya jika salah satu dari fungsi tersebut tidak berfungsi dengan baik? Mungkin itu saja pertanyaan dari kelompok 1. Saya kembalikan ke moderator. Pertanyaannya, apa dampak jika salah satu dari unsur dalam siklus tidak berfungsi, misalnya apresiator tidak dapat dilakukan? Langsung saja. Boleh tidak apresiator tidak memberi tanggapan. Tidak memberi tanggapan. Jawaban. Jawabannya yaitu jika salah satunya tidak berfungsi, misalnya apresiator tidak memberi tanggapan, tidak berjalan dengan lancar. Di mana apresiator kan memberikan tanggapan, berarti otomatis pencipta ini atau yang membuat karya membutuhkan namanya tanggapan, masukan, feedbacknya terhadap karya itu. Karena tadi ini seniman tidak diketahui apa maksudnya karyanya, ada juga maknanya, tidak ada maksudnya toh. Jadi kalau
kalau misalnya tidak ada percakapan, tidak berfungsi dengan baik, ceritanya terhambat nih. Siapa tidak terhambat? Artinya terhambat. Oh, terhambat nih. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya kembalikan pertanyaannya ke Baik, terima kasih atas jawaban dari pemateri. Jawabannya saya kembalikan kepada Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kepada dari Sugiro. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada disebutkan di bagian fungsi apresiasi sedikit, yaitu fungsi terapeutik. Bisa dijelaskan apa itu fungsi terapeutik? Oh, ada memang. Juga. Kan ada tadi sebutkan ini asal coret-coret lagi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Sugira. Siti Sugira. Maksud dari fungsi Terapeutik. Yaitu sebagai penenang jiwa, baik bagi seniman maupun penikmat. Bagi seniman sebagai media katarsis, yaitu atau pelepas emosi. Sedangkan bagi apresiator yaitu memberi relaksasi, yaitu kenyamanan, meningkatkan empati, Apa kamu para pertanyaan? Komisi pemilihan gabung. Ayo kita coblos. Bisa. Saya perjelas jawaban dari materi. Adapun fungsi terapeutik itu sebagai penenang jiwa, baik bagi seniman ataupun penikmat. Bagi seniman sebagai media katarsis atau melepas emosi, sedangkan bagi apresiator memberi relaksasi, kenyamanan, dan meningkatkan empati. Ada pun contohnya, kan di sini kalau sebagai seniman, sebagai katarsis atau emosi, bagaimana seorang berekspresi untuk melepaskan emosinya, contohnya berteriak dalam karya seni itu. Contohnya ulang boleh. Oke. Contoh dari fungsi, contoh dari bagi seniman kayak melepas emosi, di mana seorang mengekspresikan dirinya melepaskan emosi seperti berteriakan dalam karya tersebut, meluapkan emosinya. Setiap kali memberikan pertanyaan apakah ini menambahkan atau menyangka?
Apakah ada yang ingin menyanggah dan menambahkan? Kalau benar kata saya langsung saja adapun kesimpulannya itu kritik seni dalam pendidikan tidak dilakukan oleh siswa saja tapi siswa juga, karena di mana siswa dapat berkarya dalam proses belajar dan membentuk karakter. Ada hubungan antara ketiganya dapat dikatakan menjadi inti dinamika yang mana saling berhubungan. Karena melalui apresiasi seni bisa mengasah kepekaan nilai estetika individu. Seseorang belajar menikmati, merasakan dan menilai keindahan secara mendalam. Itulah kesimpulan menurut kita pada hari ini. Saya cukup dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.